turun ganti Gus Dur. Nah, ini Gus Dur presiden paling aneh dan unik, tapi beliau diakui presiden paling hebat di dunia. Tidak ada satu presiden Timur Tengah pun, raja Timur Tengah pun yang berani dengan Gus Dur. Kenapa? Alimnya mengalahkan semua. Cuma memang Gus Dur orangnya kan sembarangan. Tidak apa-apa, gitu aja kok. Gus Dur itu tetap bagus walaupun tidur. Ini cerita orang-orang yang mendampingi Gus Dur ke Iran. Dipesan dari sini, Gus, nanti presiden Iran ceramah, panjenengan dengerin, jangan tidur ya. Insya Allah. Begitu assalamualaikum presiden Iran, Gus Dur ngorok aja. Udah panik orang semua. Selesai giliran Gus Dur, Gus dengan semua yang diomongkan sama presiden Iran ditanggapi, dijawab dengan tuntas dan istimewa. Orang bilang, aku baru percaya Gus Dur wali di sini. Saya ini lama kenal beliau. Bahkan penyakit saya flu sembuh itu karena mimpi ketemu dengan ibu beliau. Karena saya dulu petugas dakwah di penjara yang ditugaskan oleh ibu beliau. Tadi saya praktekkan di sini. Saya punya flu puluhan tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Padahal saya ngajar di rumah sakit sudah 30 tahun sampai hari ini. Waktu itu sudah baru 10 tahun lebih kurang. Saya minta sama dokter tolong bantu sembuhkan flu saya, sebab malu kalau ceramah bengek terus. Ada yang bilang polip, sinusitis. Aku bilang, aku enggak perlu banyak, cakep lah kau lah. Awak yang penting sehat lah. Enggak bisa sembuh. Sampai akhirnya ibunya Gus Dur meninggal. 7 harinya saya berangkat ke Jombang. Malamnya mimpi di kediaman Gus Mujib Hashim di Kelapa 10. Kata Bu Wahid, beliau duduk di kursi. Syarif, kamu sakit ya? Iya Bu. Kamu pijit sendiri ininya coba. Bangun, saya pijit, sembuh sampai hari ini. Silahkan, itu tadi saya praktekkan itu. Pakai. Nah, kembali ke Gus Dur. Gus Dur ditanyakan sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat panjenengan, pandangan panjenengan tentang goyang ngebor Inul? Kenal Inul kan? Kenal kan? Iya. Kata Gus Dur, dapat. Itu aja kok. Kok gitu Gus? Saya enggak lihat kok. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Yang salah siapa? Yang nanya udah tahu lo, ke gua kagak ngeliat lu tanya. Tapi semua orang yang terlibat menjatuhkan Gus Dur kena tulahnya Gus Dur. Nanti sejarah akan mencatat semua berkelimpangan. Dan hebatnya Gus Dur, ketika akan diturunkan, ada kabar mau diturunkan, Banser dan pasukan berani mati tidak kurang 30.000 kumpul di Jakarta dekat rumah saya. Sowan Gus Dur pimpinannya, Gus, kami nunggu perintah. Coba itu. Kalau hari itu Gus Dur bilang, masing-masing kamu cari bensin 1 liter, bakar gedung DPR, tidak usah 1 hari. Tapi apa kata Gus Dur? Siapa yang nyuruh kalian ke Jakarta? Ya panjenengan kan mau diturunkan besok. Dah apa-apa, pulanglah. Nangis saya. Kalau beliau bilang serbu, tidak usah sehari. 30.000 Banser dan pasukan berani mati, masing-masing 1 liter. Bukan cuma gedung DPR-nya yang kebakar, Jakartanya menyala. Dihina-dina, dicaci maki, digoblok-goblokin, orang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Gus Dur siap dicaci walaupun tidak populer. Tapi buahnya hari ini, apa kata Gus Dur? Silahkan aku dihina, silahkan aku dicaci, silahkan aku dibully. Tapi yang penting bagiku, kalau aku pergi, Indonesia tetap utuh seperti ini. Sekarang tidak lagi ada orang seperti itu. Dan beliau dikuburkan, seminggu kembangnya habis, tanahnya dikuruk orang. Karena berkah. Karena takut dirusak orang, akhirnya dibikin pagar sekedar besi biasa saja. Mana ada seorang presiden kuburannya seperti kuburan awam, cuma besi kecil. Tapi sampai detik ini tidak pernah 1 jam pun kuburannya kosong dari orang berziarah.
Sadar mereka. Baik, Gus Dur turun, kemudian diganti oleh Megawati. Jasanya banyak, kurangnya ada. Namanya juga manusia. Gus Dur dan Megawati banyak jasanya, banyak salahnya. Ayo kita terima kasih, doakan atas jasa-jasanya, maafkan kesalahannya. Setuju? Selesai Megawati datang, SBY lah, hebat, tentara tapi tidak seperti tentara, santun, jasanya banyak, kurangnya ada enggak? Kita terima kasih jasa-jasanya, maafkan salah kurangnya. Datanglah hari ini Joko Widodo. Masya Allah, Masya Allah. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kalau misalnya Kori kita dibilang PKI, kok marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kamu apa kan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Saya keliling dari ujung Sumatera sampai Papua, hampir semua pembangunan selesai. Kok tega-teganya orang menghina presiden sendiri? Ya karena saya kan pilihnya Prabowo. Jangan begitu. Bagi saya, kalau Prabowo menang, dia tetap presiden saya, dan akan saya lupakan pilihan yang berbeda. Menang Jokowi, dia presiden saya lupakan pilihan saya. Itulah konsep Nahdlatul Ulama, dan itu konsep sahabat-sahabat.